inna wa akhwatiha inna akhwatuha ya barang bismillahirrahmanirrahim li inna anna laita lakinna la'al aksuma
wal khabar ij'al jumlatan min ba'diha wa iyakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrih wa mumtani'an amal asanul faslu biqad aw nafyin aw tanfisin aw lawa qalilun dzikru law wa khafi maskan da aydan fanu iman subuha wa sabitan aydan ruhi wa khafi maskan anna aydan fanu iman subuha wa sabitan aydan ruhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى نبيه وبعلمه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian Fathul Qarib dah ya. Ya Fathul. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa tadi? 57. Fathul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku sawiji pasal. Wa idza halafa lan tatkala wis sumpah sapa wong lanang Allah yaqa'a ing yata ora ngajima sapa lanang Allah yaqa'a ing yata ora ngajima sapa lanang zaujatahu ing rabine lanang zaujatahu ing rabine lanang mutlaqan kalawan mutlaq au muddatan atawa ing dalem samangsa au muddatan atawa ing dalem samangsa tazidu kang wuwu apa muddatan tazidu kang wuwu lebih wuwu apa muddatan ala arba'ati asyurin ing atase papat pirang wulan bahwa maka utawi wong lanang mulin iku kang sumpah ilang mulin iku kang sumpah ilang wa yu'ajjalu lan den sumaya akan ditempokan wa yu'ajjalu lan den sumaya akan lahu kaduwe lanang
sa'alat lamun jaluk sapa zaujatahu. In sa'alat lamun jaluk sapa zaujatahu zalika ing mongkono imhal. Zalika ing mongkono imhal. Arba'ata asyurin ing dalam papat pirang wulan. Arba'ata asyurin ing dalam papat pirang wulan. Thumma yukhayyiru bainal fai'ati wat takfiri. Thumma maka kari-kari yukhayyiru milih sapa wong lanang bainal fai'ati ing dalem antarane nohoni jima. Bainal fai'ati ing dalem antarane nohoni jima. Wat takfiri lan mayar kifarat. Wat takfiri lan mayar kifarat awit polaki atawa talak. Awit polaki atawa talak fa inin tana'a maka namun mampang nyegah. Fa inin tana'a maka namun nyegah sapa lanang Tolako maka nalakaken. Tolako maka nalakaken. Tolako maka nalakaken alaihi ing atase lanang al-hakimu sapa hakim. Tolako maka nalakaken megataken alaihi ing atase lanang al-hakimu sapa hakim. Waslun wallahu alam. Nah, ini pasal terkait sumpah ilah ya. Kalau mendengar sumpah ilah itu apa sih? Nah, ini dijelaskan ya. Wa idza halafa, dan ketika sudah bersumpah siapa suami teknung. Teknungnya ada enggak? Hah? Ada. Yang ada siapa? Teknung aja ya. Wa idza halafa, dan ketika sudah bersumpah suaminya temol Allah ya ta'a, sumpah bersumpah hendak tidak menjima temol, hendak tidak mencoblos temol. Kata suami temol, sumpah demi Allah mual nyoblos pamajikan kula anu ngaranna temol selama 4 bulan. Contoh, itu namanya sumpah ilah ya. Allah ya ta'ah hendak tidak menjima suami temul zaujatahu pada istrinya, yakni temul mutlaqan, dengan mutlak sama sekali tidak akan pernah menjima temul.
saking tidak cintanya suaminya karena perkawinannya itu dipaksa umpama, sehingga suami Temul bersumpah tidak akan menjima Temul padahal sudah nikah ya. Si Temul nikah nih ya. Honeymoon Temul ya. Mutlakon, bersumpahnya mutlak sama sekali tidak akan menjima Temul pemanya. Au muddatan, ataupun sumpahnya pakai waktu selama 4 bulan umpamanya. Ya, sumpah demi Allah mual ngarajengan pamajikan kami cek suami Temul selama 4 bulan. Tazidu ala arba'ati asyurin, yang 4 bulan itu bisa bertambah ataupun lebih daripada 4 bulan. Fawa mulid, maka suami Temul yang seperti itu, sumpah seperti itu namanya orang yang sumpah ilah ya. Lalu bagaimana? Wa yu'ajjalu lahu in sa'alat dzalika, dan wa yu'ajjalu, dan ditempokan ya, ditempokan lahu untuk suami Temul in sa'alat dzalika arba'ata asyurin. In sa'alat, jika Temul sebagai istrinya meminta untuk sumpah ilah di dalam 4 bulan ya. Jika memang Temul ini meminta, ini yang meminta Temulnya sebagai istrinya. Kenapa? Karena Temulnya juga sama, nggak bohong sama suaminya. Jadi suaminya sumpah ilah gitu. Ditempokan untuk suami ilah ya. Jangan dulu, kata hakim, jangan dulu sumpah ilah. Suami Temul, walaupun Temul minta supaya sumpah ilah, tempokan aja dulu, jangan buru-buru sumpah ilah. Nah lalu bagaimana kalau memang sudah kadung sumpah ilah suami Temul ini, sumpah ilah sudah terucap ya. Tsumma yukhayyiru bainal fai'ati wat takfiri. Apakah dengan sumpah ilah itu jatuh talak? Tidak jatuh talak. Ya. Gitu. Maka kemudian suami Temul bisa memilih nih. Kalau memang suami Temul berubah pikiran, ya, lama-lama jadi demen deh sama Temul, itu kan, yang jadi tadinya benci lama-lama jadi demen, padahal tadinya sudah sumpah ilah. Lalu bagaimana nih? Nah, maka kemudian milih nih suami Temul baina fai'ati, di antara mencoblos Temul, pokoknya Temulnya juga mau pemainnya ya. Nah gitu, walaupun pura-pura nggak mau awalnya gitu, dipaksa sama suaminya umpamanya ya. Gitu. Udah marahan umpamanya. Itu, udah marahan, pasti ya. Namanya. Dipaksa sama suaminya, padahal Temulnya juga gimana tuh, dicoblos aja sama suaminya? Boleh nggak? Boleh, orang belum jatuh talak kok. Cuma suami Temul wajib bayar kifarat gitu. Awit talaki, ataupun
tiba masanya sesuai dengan sumpahnya, gitu kan. Selama 4 bulan umpamanya udah nih bener-bener 4 bulan nggak nggak marine temul nih suaminya, Pak Jojong aja ya, gitu. Temul ya kedinginan juga, gitu kan. Meriang, itu kan kasih sayang, gitu. Ya, gitu. Ya. Udah 4 bulan kekeh aja tuh suaminya, nggak mau juga gitu marine temul, padahal temulnya sudah meriang gitu. Ya, itu sudah. Bagaimana tuh? Ya, tinggal pilih disuruh mau dihijiandai mangga, mau ditalak ya silakan gitu. Anak orang gak digantung gitu. Jangan digantung. Nah bagaimana? Pokoknya didatengin sama penghulu, sama PRT. Temulnya lapor sama penghulu, sama PRT. PRT, ini kami tolongin PRT, penghulu. Kenapa temul udah lama gak dibelai-belai gitu. Terus memang kenapa kalau dibelai beriang gitu. Ya, gitu. Terus gimana? Ya karena suami saya sudah sumpah indah. Nah setelah dapat laporan umpamanya ya dari temul, ini penghulu nyamperin suami temul, Mang, bagaimana nih sudah sumpah ilah, sudah lewat batas 4 bulan nih sesuai dengan sumpah, masih kekeh mau gitu aja atau gimana nih? Ya atau fai'ah atau tolak nih. Kemudian suami temul kekeh nggak mau nalak, nggak mau itu juga gitu ya, nggak mau membelai temul juga gitu, padahal temul udah rindu banget gitu kan. Nah gimana tuh ketika seperti itu ya, itu baikan lagi enggak gitu, dicerai juga tidak. Bagaimana aturan harusnya? Nah ketika seperti itu fa'in imtana, maka ketika suami temul tidak mau baikan lagi dengan temul, juga tidak mau mencerai temul, talaqa alaihil hakim, maka hakim penghulu berhak untuk menceraikan atas nama suami temul. Itu aturan agamanya. Kenapa? Kasihan temul jangan digantungkan gitu ya, paham ya? Itulah aturan Islam, hukum Islam. Artinya yang menceraikan ini adalah hakim, bukan penghulu, tapi hakim pengadilan agama ya, bukan penghulu, bukan RT, bukan ya, tapi yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan agama. Faslun wa biharu alla ayyakul al-rajulu zawjatihi wa ba'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna baqa'al islami, maka satuhune tetep Islam. Fa inna baqa'al islami, maka satuhune tetep Islam bil ilmi iku kalawan ilmu. Wala yasihulan ora sah azudu apa zuhud apa ngati-ngati, azudu apa ngati-ngati, wa taqwalan apa taqwa, ma'al jahli serta bodoh, ma'al jahli ma'al juhli serta bodoh, ma'al jahli serta bodoh, wa amsyadalan gawe syair, wa amsyadalan gawe syair al-syekhu sapa syekh al-imamu kang dadi imam, al-ajalu kang mulia Burhanuddin tegese Syekh Burhanuddin
Sahibul hidayati kang anduene kitab hidayah. Sahibul hidayati kang anduene kitab hidayah. Syi'ran ing siji syair li ba'dihim maring satengah ulama. Fasadun kabirun alimun mutahaddiqun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Fasadun utawi karuksakan kabirun kang gede. Fasadun utawi karuksakan kabirun kang gede alimun iku wong alim. Khobar muqaddam bapak. Fasadun iku karuksakan kabirun kang gede. Fasadun iku karuksakan kabirun kang gede alimun utawi wong alim. Alimun utawi wong alim mutahaqqiqun kang ahli maksiat. Mutahaqqiqun kang ahli maksiat. Wa akbaru lan iku leuwih gede. Wa akbaru lan iku leuwih gede minhu tinimbang saking alimun mutahaqqiqun jahilun utawi wong bodoh. Jahilun utawi wong bodoh mutanasikun kang ahli ibadah. Jahilun utawi wong bodoh mutanasikun kang ahli ibadah huma utawi karone alimun wa jahilun. Alimun mutahaqqiqun wa jahilun mutanasikun fitnatun iku fitnah fil alamina ing dalam sakabeh alam azimatun kang agung. Fitnatun iku fitnah fil alamina ing dalam sakabeh alam azimatun kang agung. Liman kadwe wong bima kang kalawan karone. Liman kadwe wong bima kang kalawan karone fidini ing dalam agama man. Fidini ing dalam agama man yatamassaku hale tatanggenat sapa man. Yatamassaku hale tatanggenat sapa man wa yamwi bihi syukra ala ni'matil aqli masyihatul badani wa ala fa inna baqa'al islami maka sesungguhnya tetapnya Islam langgengnya agama Allah bil ilmi itu dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, tapi dengan ilmu. Maka ketika kita belajar, kita mondok pesantren, menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, diniati dengan niat untuk menetapkan Islam, supaya Islam ini maju, supaya Islam ini tetap. Karena tetapnya Islam dengan ilmu. Wala yashihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah zuhud. Zuhud itu hati-hati. Dan takwa pun tidak sah kalau bodoh, kalau tidak punya ilmu.
tidak sah kalau tidak dengan ilmunya. Wudu pula tidak sah kalau tidak dengan ilmunya. Maka kita wajib tahu ilmu sholat, ilmu wudu, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena zuhud dan takwa itu tidak sah kalau kita bodoh. Artinya bodoh tidak tahu ilmunya. Wa ansyada Syekhul Imam Al-Adalul Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Kemudian Syekh Burhanuddin telah membuat satu syair untuk teman-temannya. Kata Syekh Burhanuddin, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Rusak yang besar, kehancuran yang besar ketika ada seorang alim, seorang yang tahu banyak ilmu agama, tapi dia ahli maksiat. Itu merupakan kehancuran yang sangat besar. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, lebih dahsyat hancurnya daripada seorang alim yang ahli maksiat, yang tidak mau ibadah. Ada yang lebih dahsyat hancurnya, menghancurkannya. Siapa? Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Ada yang lebih besar lagi menghancurkannya. Siapa? Orang bodoh yang ahli ibadah. Artinya bagaimana orang bodoh pakai sorban, pakai jubah, udang-udang, itu. Terus dia sama sekali tidak tahu ilmunya, tidak banyak ilmu, ya. Pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi ulama, berbicara di mimbar-mimbar begini begitu tanpa dasar ilmu. Ini lebih besar lagi, itu menghancurkannya. Kenapa? Karena menyesatkan, gitu, ya. Ucapannya yang dianggap oleh orang banyak itu kebenaran, ternyata itu adalah kesesatan. Gitu. Itu orang bodoh, ya. Pura-pura ahli ibadah, pura-pura soleh dengan ucapannya, padahal dia tidak tahu. Itu lebih dahsyat menghancurkannya. Kenapa? Karena dia akan menyesatkan. Selain sesat juga menyesatkan. Huma fitnatun azimun amukum. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Keduanya, baik seorang alim yang tukang maksiat tidak mau ibadah, juga orang bodoh yang pura-pura alim, ya, sok-sokan alim, berpakaian ulama, berpakaian kiai, padahal dia tidak tahu dalilnya, dan dia berbicara di hadapan orang banyak tanpa ilmu dan menyesatkan, ya, bicaranya khurafat, kemudian dianggap benar oleh orang-orang awam. Keduanya fitnatun fil alamina azimun. Keduanya adalah fitnah yang besar, ya, fitnah yang besar. Liman bima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang berpatokan, bagi orang yang berpandangan, bagi orang yang berpegangan, bagi orang yang mengikutinya. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar mengikuti seseorang yang benar-benar paham di dalam ilmu agama, dan juga menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.